hari ini kuliah nggak boleh ya, karena himbauan rektor, karena hari ini adalah Dies Natalis Unur. Khususnya bagi adik-adik semester 1 bahwa hari ulang tahun Unur itu puncaknya diperingati setiap tanggal 29 September ya. Jadi semua biasanya datang ke bukit untuk bersama-sama memperingatinya. Namun demikian, karena hari ini adalah saat ini adalah ada pandemi COVID, sehingga kita merayakannya secara virtual. Mungkin adik-adik beberapa sudah diminta sebagai wakil mahasiswa. Yang pertama. Yang kedua, hari ini juga bertepatan dengan pelebonnya Prof. Wirawan. Jadi Prof. Wirawan adalah salah satu profesor, walaupun beliau sudah sudah pensiun, namun masih aktif mengajar dan meneliti di Kesmas ya. Jadi hari ini kita kuliah sebenarnya ada 2 materi. Yang pertama adalah materi klasifikasi dan kebutuhan nutrisi mikroorganisme. Nah, karena yang mungkin yang lebih adik-adik perlukan lagi nanti adalah terkait dengan kebutuhan nutrisi kuman atau pertumbuhan mikroorganisme, sehingga kita mungkin lebih banyak di bidang kebutuhan nutrisi dan pertumbuhannya. Nanti klasifikasi mungkin sepintas saja. Nah, hari ini kuliah selama-lamanya sampai jam 9 deh ya. Karena sebenarnya jam 8.30 kita harus sudah registrasi di Bukit, namun kita coba terlambat berapa menit. Nah, terkait dengan kebutuhan nutrisi mikroorganisme, jadi adik-adik sudah tahu bahwa mikroorganisme itu dapat tumbuh dan berkembang kalau ada beberapa hal. Jadi yang pertama tentu dari asupan atau dari sumber nutrisi yang dapat berasal dari unsur organik dan unsur anorganik. Nah, unsur organik itu utamanya adalah untuk sebagai sumber energi, khususnya yang berasal dari molekul organik. Nah, namun demikian struktur yang molekul anorganik itu dibutuhkan oleh mikroba untuk mempercepat proses katalisis ya. Jadi karena reaksi metabolisme adalah reaksi enzimatis, sehingga memerlukan enzim untuk mendegradasi molekul organik tadi. Misalkan kalau ada sumber karbonnya glukosa, maka dia akan bisa diubah kalau melalui metabolisme di dalam sel yang melibatkan banyak enzim. Nah, enzim-enzim itu memerlukan yang kita sebut dengan gugus-gugus anorganik untuk sebagai katalis untuk mempercepat atau untuk meningkatkan reaksi enzimatis, sehingga diperlukanlah berbagai unsur anorganik. Nah, kemudian, ini nanti baca saya sepintas, ini tidak sulit. Nah, di samping unsur-unsur organik tadi, jadi ada molekul organik sebagai sumber karbon, kemudian ada molekul anorganik sebagai sumber mineral untuk mempercepat reaksi enzimatis. Pertumbuhan mikroba tidak hanya ditentukan oleh keberadaan makanan, atau walaupun makanan atau sumber karbon atau substrat melimpah, tapi kalau mikroorganisme ada pada lingkungan yang tidak menguntungkan, maka dia tidak dapat tumbuh dengan baik. Sehingga ada beberapa hal yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama adalah makanan tadi, zat makanan, molekul organik, anorganik. Kemudian yang kedua adalah keadaan keasaman atau pH lingkungan. Jadi kalau kita hubungkan dengan pH lingkungan itu, mikroorganisme dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan pertumbuhan optimumnya pada pH tertentu. Jadi ada namanya kelompok mikroorganisme neutrofil, jadi di mana mikroba tumbuh dengan baik pada pH netral. Kemudian ada mikroba acidofil, di mana mikroorganisme tumbuh dengan baik pada pH yang asam, acid ya. Kemudian alkalofil, manakala mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik pada kondisi yang basah. Jadi ada mikroba memerlukan pH yang tinggi, ada mikroba yang memerlukan pH yang rendah, ada mikroba yang memerlukan pH yang netral.
Nah, netral itu berkisar antara 5,5 sampai 8,5. Walaupun pH netral itu kan 7. Jadi 7 plus minus 1, jadi 6 sampai 8 pH optimum. Nah, kemudian asidofil itu manakala dia tumbuh dengan baik pada pH rentang pH 1 sampai 5. Jadi adik-adik bisa bayangkan ada mikroba yang dapat tumbuh pada pH 1, pH yang amat sangat asam ya. Kemudian ada mikroba yang dapat tumbuh pada pH 11, jadi pH yang tinggi. Nah, namun demikian dia mempunyai rentang atau mempunyai pH optimum yang berbeda. Jadi dia bisa tumbuh, tapi pertumbuhan paling bagus kalau ada pada rentang pH yang optimum. Nah, setelah itu adik-adik bisa lihat di sini yang di sebelah kanan ini, walaupun ini pH exceed, ini pH media pertumbuhan, atau pH di mana mikroba dapat tumbuh, atau mikroba di lingkungan di mana mikroba itu, mikroorganisme itu tumbuh. Nah, sehingga yang lingkungan pH netral itu adalah 6 sampai 8, tetapi pH yang sebenarnya di mana mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik itu manakala pH-nya mendekati pH sitoplasma ya. Jadi maksudnya adalah berapapun pH eksternal, mikroorganisme akan berupaya untuk mengatur pH internalnya pada pH sekitar netral. Jadi sekali lagi, berapapun pH eksternal ada di lingkungan pertumbuhan, tetapi pH yang sebenarnya diperlukan oleh mikroba itu adalah pH di mana mendekati netral. Kenapa? Karena pH netral ini adalah pH di dalam sel. Jadi internal pH adalah pH di dalam tubuh mikroorganisme itu sendiri. Jadi mikroorganisme akan berupaya untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pH yang ada di dalam sel itu mendekati pH netral. Kalau mikroba neutrofil maka dia tumbuh pada pH 5 sampai 8,5, tetapi pH di dalam sitoplasmanya adalah 6,5. Kemudian asidofil dia tumbuh pada pH 3 optimumnya, tetapi pH yang ada di dalam sel atau di dalam sitoplasma adalah 7,5. Kemudian demikian juga pH alkalofil. Artinya apa? Artinya bahwa mikroorganisme itu berupaya untuk menjaga keseimbangan pH di dalam sel supaya protein yang ada di dalam sitoplasma itu tidak terkoagulasi ya. Jadi protein yang di dalam sel itu tidak boleh mengalami kerusakan sehingga yang dapat nanti menyebabkan mikroba pertumbuhannya terganggu. Jadi intinya adalah bahwa mikroba atau mikroorganisme itu berupaya untuk selalu mengatur pH di dalam sitoplasma itu mendekati pH internal 6,5, 7,5 sampai 8,5. Karena kalau pH di atas ini atau di bawah, sangat bawah, agak kecil daripada pH sitoplasma, maka protein akan terkoagulasi atau enzim yang dipergunakan oleh mikroba di dalam jalur metabolisme akan terganggu. Nah, kemudian setelah ada pH, kemudian ada suhu tertentu. Jadi mikroba dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama berdasarkan suhu pertumbuhannya. Yang pertama, mikroba sikrofilik itu adalah sikrofil ya, mikroba yang dapat tumbuh dengan baik pada pH pada suhu yang rentangnya rendahnya 15 sampai 20 derajat Celcius. Nah, kalau mesofil atau mesofilik adalah mikroba yang dapat tumbuh pada suhu yang seperti suhu kita, suhu kamar ya, dari 30 sampai 37 derajat Celcius. Nah, manakala suhunya ekstrem atau sangat tinggi, maka hanya mikroba termofilik yang bisa tumbuh. Artinya bahwa mikroorganisme itu dapat tumbuh dengan baik kalau dia berada pada suhu yang tertentu. Jadi ada yang dapat tumbuh pada suhu rendah, sikrofilik, ada yang dapat tumbuh pada suhu yang sedang-sedang saja, ada mikroorganisme yang dapat tumbuh pada suhu yang tinggi. Nah, mikroorganisme yang tumbuh pada suhu rendah dan suhu tinggi ini karena dia mempunyai
kemampuan untuk melakukan stabilisasi protein yang ada di dalam sel dengan mengatur yang kita sebut dengan heat shock protein. Jadi ada protein atau enzim tertentu atau protein tertentu yang dipergunakan oleh mikroba untuk mentoleransi suhu yang rendah dan suhu yang tinggi. Kalau pada suhu rendah namanya cold shock protein, jadi mikroba dapat merecovery dirinya mana dia masuk ke dalam suhu yang rendah, atau mikroba dapat mempertahankan dirinya kalau dia berada atau masuk pada suhu yang tinggi. Nah, kemudian berikutnya adalah keberadaan oksigen. Jadi mikroba dapat tumbuh dengan baik kalau dia ada oksigen atau tidak ada oksigen. Jadi sehingga mikroba dikelompokkan menjadi ada yang namanya aerob, ada yang namanya anaerob. Jadi ciri mikroorganisme aerob adalah dia memerlukan oksigen. Mikroorganisme anaerob manakala dia tidak memerlukan oksigen atau dia dapat tumbuh pada kondisi atau lingkungan dia mempunyai konsentrasi oksigen yang sangat terbatas atau sangat rendah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mikroorganisme aerob. Dia salah satu ciri yang membedakan aerob dan anaerob adalah tadi keberadaan oksigen. Tapi yang lebih penting lagi adalah kemampuan mikroorganisme aerob untuk mendegradasi metabolit yang dihasilkan oleh sel. Jadi ada metabolisme yang dihasilkan oleh sel adalah hidrogen peroksida. Jadi H2O2 adalah sangat beracun bagi mikroba. Kemudian manakala dia mikrobanya yang merupakan metabolit dari organisme anaerob. Jadi manakala mikroorganisme anaerob, maka dia menghasilkan hidrogen peroksida H2O2 sehingga mikroba lain akan mati kalau dia tumbuh bersama-sama. Tetapi mikroorganisme aerob adalah mikroorganisme yang dapat mendegradasi H2O2. H2O2 itu adalah kan hidrogen peroksidase ya. Hidrogen peroksida. Jadi hidrogen peroksida ini sangat beracun, sangat bersifat antimikrobial, tetapi dia dapat di metabolisme atau dihidrolisis oleh enzim katalase. Ini namanya hidrogen peroksida itu hanya dapat dihancurkan oleh enzim katalase yang dihasilkan oleh mikroorganisme aerob. Sehingga mikroorganisme aerob itu bisa tumbuh walaupun ada mikroorganisme anaerob yang menghasilkan hidrogen peroksida. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa tidak hanya makanan, kemudian pH, kemudian suhu, kemudian keberadaan oksigen, tetapi mikroorganisme juga memerlukan sistem tekanan ion tertentu. Jadi mikroba dapat hidup pada tekanan atau kondisi tekanan ion tertentu. Jadi tekanan ion ini terkait dengan sistem transport. Jadi kalau misalkan di luar ada substrat atau ada mineral di mana yang memberikan tekanan ion yang tinggi, maka ion itu bisa masuk ke dalam sel. Demikian juga halnya kalau di dalam sel tekanan ion itu tinggi, maka dia akan keluar melalui sistem osmose. Nah, tetapi kalau tekanan ion itu diberikan secara berlebih, misalkan di mana larutan yang sangat hipertonis ya. Jadi hipertonis itu artinya tekanan osmose yang sangat tinggi, sehingga tekanan osmose yang ada di sitoplasma atau cairan sitoplasma itu akan keluar ya. Ditarik cairan sitoplasma sehingga sel akan menjadi kering. Nah, tekanan osmose yang tinggi ini kita sebut dengan biasanya orang menambahkan zat-zat yang dapat memberikan mempunyai tekanan osmose tinggi. Misalnya larutan NaCl ya. Jadi kalau apabila mikroba dimasukkan dalam larutan garam, maka mikrobanya akan mati karena sitoplasmanya keluar sel karena keadaan hipertonis.
Nah, kalau dalam konsentrasi garam yang tinggi kita sebut dengan halofil ya. Tapi di mikroorganisme dalam air laut misalkan, atau mikroorganisme dalam larutan garam yang tinggi, misalkan kecap asin gitu misalkan, maka mikroorganisme di sana mempunyai kemampuan untuk menyeimbangkan tekanan ion atau tahan terhadap tekanan ion yang tinggi. Tapi mikroba lain justru akan mati. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang osmophile. Osmofilik itu sama dengan yang tadi, larutan hipertonis, di mana tekanan osmosnya sangat tinggi, tetapi disebabkan oleh keberadaan gula. Jadi gula yang tinggi, osmophile, kemudian garam yang tinggi, halofilik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem transporter. Jadi transporter itu maksudnya bahwa mikroba itu tadi adik-adik udah tahu bahwa dia memerlukan berbagai hal, makanan, pH, suhu, oksigen, tekanan ion, mineral, tekanan ion ya. Nah, kemudian tekanan ion itu atau sistem perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel itu menyebabkan perbedaan gradien atau perbedaan konsentrasi, bisa ion, bisa makanan ya. Misalkan kalau misalkan di luar pH-nya H+-nya tinggi, kemudian di dalam OH plus-nya rendah, maka H+ akan masuk ke dalam sel. Kalau misalkan di dalam konsentrasi terlalu tinggi, maka dia akan keluar sel. Sehingga gambar ini adalah gambar struktur membran sel ya. Seperti yang adik-adik yang saya ceritakan minggu lalu, bahwa membran sel itu bersifat semi permeabel. Semi permeabel itu artinya dia dapat dilalui oleh molekul tertentu. Tidak semua molekul bisa lewat, sehingga mikroba hanya dapat memanfaatkan substrat tertentu. Karena hanya substrat tertentu bisa masuk ke dalam sel, kemudian dimetabolisme oleh mikroba. Nah, manakala terjadi hasil metabolisme menumpuk di dalam sel, misalkan OH-nya terlalu banyak atau pH-nya menurun terus di dalam sel, maka sel akan mengirimkan keluar. Seperti tadi, pH internal sel pH internal ini harus dapat terjaga, harus dijaga oleh sel, sehingga sel konsentrasi ion di dalam sel atau pH di dalam sel itu bisa stabil. Kalau misalkan pH internalnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka dia akan dikeluarkan melalui membran sel ini, sehingga mikroba dapat tumbuh dengan baik di samping keberadaan substrat, pH, suhu, oksigen. Dia juga harus mempunyai sistem transporter dan sistem pengangkutan atau sistem ekskresi. Jadi kalau ada di dalam terbentuk hasil metabolisme yang banyak, maka dia harus dikeluarkan, karena penumpukan hasil metabolisme akan menyebabkan keracunan bagi mikroba itu sendiri. Jadi misalkan kalau terjadi metabolisme asam yang banyak, maka asam itu akan menyebabkan pH sel menjadi turun, sehingga asam itu harus dikeluarkan oleh sel melalui sistem transporter. Nah, kembali lagi, sistem transporter ion dan tekanan ion tadi, manakala dia hanya berdasarkan perbedaan konsentrasi di dalam tinggi, di luar rendah, atau sebaliknya, maka dia harus diseimbangkan. Nah, proses penyeimbangan ini melalui dua mekanisme. Kalau dia hanya berbeda akibat perbedaan konsentrasi, dia dapat masuk dan keluar sel, maka itu namanya sistem pengangkutan atau sistem transporter pasif, yang kita sebut dengan pergerakan proton dan pergerakan elektron. Jadi ada pompa elektron atau pompa proton yang kita sebut dengan proton motive force. Jadi proton itu dipaksa keluar atau dipaksa masuk oleh sel. Ya. Jadi sekali lagi, proses masuk keluarnya elektrolit atau ion atau proton dan elektron ke dalam sel itu
bisa berlangsung secara pasif dan bisa berlangsung secara aktif. Nah, proses pasif dan aktif itu tergantung dari kemampuan sel itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan ada molekul besar yang tidak bisa keluar masuk hanya karena perbedaan konsentrasi, maka dia harus dipompa keluar, atau dia harus menggunakan, dia hanya dapat melalui, atau bukan dipompa, dia hanya dapat keluar masuk sel ini melalui sistem pengangkutan yang kita sebut dia harus mempunyai transporter. Misalkan ini adalah lubang-lubang, contoh lubang-lubang di mana tempat masuknya molekul tertentu ke dalam dan keluar sel. Ya, ini namanya proton channel, natrium channel, kemudian H+ channel. Nah, kemudian kalau dia molekul-molekul organik yang besar, misalkan adik-adik ada mempunyai mikroba, adik-adik tambahkan dia adik-adik masukkan dia ke dalam larutan gula, maka mikrobanya gulanya tidak dapat masuk secara otomatis ke dalam sel tanpa menggunakan transporter atau sistem pengangkutan. Sehingga kalau adik-adik misalkan gulanya adalah laktosa, contohnya gula susu, ya, sehingga kalau adik-adik punya susu, beberapa saat susunya akan menjadi asam, ya, atau susunya menjadi basi, kan kalau adik-adik punya. Atau kalau adik-adik sering makan yogurt asal dibuat dari susu, tetapi setelah ditambahkan mikroba, susu akan menjadi asam. Maka transporter yang ada di sana adalah karena gula susu adalah laktosa, maka transporter ini kita sebut dengan lak permease. Ya, jadi setiap molekul itu mempunyai transporter sendiri-sendiri. Kalau laktosa namanya lak permease. Nah, kemudian manakala dia sudah berada di dalam sel, maka laktosa itu akan difermentasi menjadi asam. Nah, asam itu harus dikirim keluar. Karena kalau terjadi penumpukan asam di dalam sel ini, pH sitoplasma atau pH di dalam sel ini akan menjadi asam. Sehingga dia kalau dibiarkan begitu, maka sel akan mati. Sehingga asam itu harus dikeluarkan oleh sel melalui sistem transporter ini. Jadi sekali lagi, untuk dapat tumbuh dan berkembang, mikroorganisme memerlukan unsur organik, anorganik, serta gerakan proton atau sistem pengangkutan. Jadi sistem pengangkutan ini mirip dengan kalau manusia atau hewan mempunyai mulutnya itu dan lubang-lubang ini, ya. Kemudian tangan kita yang mengambil makanan adalah transporter. Kalau ada makanan, ada lubang mulutnya, tapi dia nggak bisa mentransport makanan, memasuk mulut, itu berarti mikroba akan mati, ya. Jadi intinya adalah mikroba dapat tumbuh dan berkembang dengan baik kalau dia mempunyai ada makanan, ada suhu, pH-nya sesuai, ada oksigen atau tanpa oksigen, ada yang tekanan ion yang memadai, dan terakhir dia harus mampu mengangkut makanan dari dalam dan keluar dan ke dalam sel melalui sistem transporter atau melalui perbedaan gradien proton dan elektron, kemudian mengeluarkan metabolit dengan transporter tadi. Jadi kalau dia tidak bisa membawa makanan substrat ke dalam sel, kemudian mengekspresikan hasil metabolisme, maka sel akan mengalami kematian. Nah, kemudian nih. Nah, kalau bahan makanan cukup, kemudian pH cukup, pH optimum. Kemudian demikian juga dengan yang lain. Pada semua kondisi yang bagus atau cocok untuk pertumbuhan mikroba, maka mikroba akan mengalami fase-fase pertumbuhan atau siklus hidup mikroba. Ya. Dan siklus hidup mikroba itu adalah manakala sebuah mikroorganisme masuk ke dalam lingkungan,
maka dia akan mengalami fase adaptasi yang pertama. Jadi nomor 1 ya. Jadi ada 2 grafik, ada 2 garis ini. Garis ini adik-adik silakan mau lihat coba lihat yang merah. Ya coba lihat yang merah ya. Yang warna merah. Yang warna merah ini. Jadi begitu mikroorganisme masuk ke dalam lingkungan yang baru, atau kalau adik punya bahan makanan ada mikroba pengkontaminasi atau mikroba yang luar hinggap di dalam makanan adik, maka mikroba akan mengalami fase adaptasi dulu. Dia begitu masuk tidak langsung tumbuh ya. Mikroba atau sama dengan kita, begitu kita masuk ke dalam lingkungan baru, kita beradaptasi dulu ya. Kenalan dulu dengan temannya, menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat pertumbuhan, baru kita beradaptasi. Ya, setelah beradaptasi nomor 1, atau kita sebut dengan fase lag, jadi jet lag ya. Jadi setelah datang dari bepergian jauh masuk balik lagi ke rumah, maka jet lag ya. Jadi tidak bisa langsung beraktivitas, tapi baru menyesuaikan diri. Nah, pada saat jet lag lagi ini, mikroorganisme baru beradaptasi. Nah, setelah mikroorganisme beradaptasi, maka setelah lingkungannya cocok, maka dia tumbuh dengan cepat. Yang kita sebut dengan fase 2 ini. Fase 2 kita sebut dengan pertumbuhan cepat atau pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial itu artinya mikroorganisme membelah diri secara cepat 2 pangkat N ya. Jadi Anda sudah tahu. Jadi mikroba kalau masuk beradaptasi, dia akan membelah diri 2 pangkat N. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Sehingga dia begitu seterusnya, akhirnya dia masuklah fase pertumbuhan stationary yang nomor 3. Jadi beradaptasi, membelah diri dengan cepat. Kemudian setelah membelah diri dengan cepat, apa yang terjadi? Akan terakumulasi hasil metabolisme. Dan makanan mulai berkurang. Manakala hasil metabolisme terakumulasi, maka lingkungan juga akan berubah. Jadi pH mungkin menurun, kemudian bahan makanan berkurang, sehingga mikroorganisme masuk ke dalam pertumbuhan stationary. Jadi kalau ini adalah beradaptasi, pertumbuhan dengan cepat, pertumbuhan stasioner atau tetap, kemudian baru fase kematian. Jadi sel atau mikroba itu seperti itu. Jadi sehingga dunia ini tidak pernah penuh dengan mikroba karena pertumbuhannya sangat cepat ya. Jadi mungkin 12 jam atau 24 sudah masuk ke 3, kemudian 1 hari masuk stasioner, kemudian hari berikutnya sudah mati. Jadi lahir, berkembang biak dengan cepat, stationary, mati. Nah, bagi Kesmas, pertumbuhan mikroba ini sangat penting artinya. Karena pada saat mikroba bertumbuh dengan cepat, maka dia dihasilkan hasil metabolisme primer yang banyak. Jadi misalkan kalau ada dia punya bahan makanan, beli nasi jinggo gitu misalkan di warung ya. Nah, apabila dibiarkan dia mikroba yang tumbuh dengan cepat, pada fase eksponensial ini, maka dihasilkan metabolit utama. Sehingga dalam 12-24 jam, makanan atau nasi jinggo yang kita beli itu akan masam ya, akan basi ya. Jadi baunya asam, sudah mulai berlendir, lengket, dan lain sebagainya. Nah, apabila itu dibiarkan, maka mikroba akan menuntut toksin. Manakala makanannya sudah mulai berkurang. Jadi, dia tumbuh dengan cepat, menyebabkan bahan makanan menjadi busuk, kemudian menyebabkan bahan makanan menjadi beracun. Jadi bagi Kesmas ini sangat penting karena pertumbuhan mikroba itu maksudnya adalah supaya adik-adik dapat mengatur pertumbuhan mikroba. Misalkan kalau dia tumbuh dengan cepat, maka pH-nya diatur. Kalau dia pH optimum, maka pH-nya diturunkan atau ditinggikan. Atau kalau dia perlu oksigen, jangan masukkan oksigen atau beri dia zat yang dapat mengurangi konsentrasi oksigen.
Atau kalau dia misalkan pH-nya, jadi pH-nya terlalu suhu pertumbuhannya yang suhu kamar, maka supaya mikrobanya tidak tumbuh dengan cepat, adik-adik masukkan ke kulkas ya, sehingga suhu hasil metabolismenya atau proses pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Itu. Sehingga Kesmas itu pertumbuhan mikroba ini sangat penting bagi Kesmas, karena dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, adik-adik dapat memanipulasi tempat pertumbuhan mikroba, sehingga mikrobanya bisa dicegah pertumbuhannya. Pertumbuhan mikroba mempunyai empat fase: fase adaptasi, fase lag, fase log, pertumbuhan stationary, kemudian fase kematian. Jadi fase lag adaptasi, fase log pertumbuhan dengan cepat, kemudian pertumbuhan statis ya, kemudian fase kematian. Nah, kemudian ini contohnya, jadi mikroba itu bisa tumbuh di mana-mana. Jadi even di mikroorganisme yang ada di laut yang sangat dalam ya, kemudian ada di air ini yang nomor 2 ini adalah hidup di suhu yang sangat ekstrim ya. Misalkan mikroba ada pada suhu tumbuh pada salju yang suhunya minus 20 gitu misalkan, atau mikroba dapat tumbuh pada tempat-tempat yang nomor 3 ini adalah di sumber-sumber air panas misalkan ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk hidup dan berkembang, mikroba perlu makanan, perlu suhu yang optimum, perlu pH yang optimum, perlu oksigen atau tidak perlu oksigen, kemudian perlu tekanan ion, dan perlu sistem pengangkutan atau sistem transporter. Nah, kemudian siklus hidup mikroorganisme itu adalah fase adaptasi lag, fase pertumbuhan eksponensial fase log, kemudian ada fase pertumbuhan statis stationary, dan fase pertumbuhan fase kematian. Jadi kita agak cepat ya. Jadi saya perkenalkan yang berikutnya adalah, sampai sana ada pertanyaan dulu?